Baik, kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Aba Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada di hadirat-Mu, dan kami tahu bahwa hari ini Tuhan kami merayakan satu peristiwa yang terbesar sepanjang sejarah manusia, yaitu kebangkitan Tuhan. Di atas dasar kebangkitan-Mu inilah Tuhan kami boleh berdiri teguh, kami boleh punya kepastian, kami boleh punya kemenangan, kami boleh punya sebuah garansi bahwa kami punya Tuhan yang selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar firman-Mu pagi hari ini, bicara buat setiap kami, urapi setiap kami. Biarlah pesan firman Tuhan pagi hari ini menjadi kekuatan buat setiap kami yang lemah, menjadi pertolongan buat setiap kami yang sedang ngalamin jalan buntu Tuhan, kesembuhan buat kami yang sakit. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Ya. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini kita merayakan apa? Paskah, ya. Ini adalah satu peristiwa yang terbesar sepanjang masa, sepanjang zaman, dan ini kalau orang Israel merayakan hari ini sebagai hari raya buah sulung, Saudara. Ada 3 hari raya hujan awal, yaitu hari raya Paskah, roti tidak beragi, dan buah sulung, Saudara. Ini hari raya 3 pertama ini, hari raya hujan awal, yang merupakan hari raya besar orang Israel. Ini 3 ini jadi satu. Jadi mereka rayakan pertama itu hari raya Paskah. Bagi mereka Paskah itu Passover yang kita rayakan sebagai Jumat Agung. Ya, dan kemudian ada hari raya roti tidak beragi. Roti tidak beragi itu mereka makan roti yang tidak beragi, Saudara. Nah, ini juga digenapi oleh Yesus. Sebagai apa? Dia yang tidak beragi, dia yang tidak berdosa, tapi dia dikuburkan, Saudara. Ya. Dan hari raya buah sulung, Saudara, kita merayakan sebagai Paskah. Tapi orang Israel di dalam kalender mereka dikatakan mereka merayakan hari raya buah sulung, Saudara. Mereka memberikan unjukan-unjukan hari raya itu, Saudara. Dan bagi kita hari ini, Yesus pun menggenapi itu, Saudara. Yesus sebagai yang sulung, yang bangkit dari antara orang mati. Amin, Saudara. Kalau dia yang sulung, berarti akan ada apa? Adik-adiknya, Saudara. Dia yang sulung, yang bangkit dari antara orang mati. Mungkin Saudara berkata, loh kan ada orang mati yang bangkit sebelum Yesus. Ada tidak? Ada, Lazarus, betul? Lazarus memang mati dan bangkit. Tetapi bedanya apa dengan Yesus yang mati dan bangkit? Lazarus mati, bangkit, mati lagi, Saudara. Ya kan? Yesus mati, bangkit, dan tidak pernah mati lagi untuk selama-lamanya. Amin, Saudara? Nah, kita akan ngalami hal yang sama, Saudara. Waktu kita percaya kepada Kristus, ya, kita juga akan mengalami hal yang sama. Setiap kita, tubuh kita ini memang akan mati. Ya, tubuh jasmani kita ini pasti akan mati. Karena firman Tuhan berkata, dari debu kembali kepada debu, ya, yang dari Tuhan akan kembali kepada Tuhan. Ya, setiap kali pemakaman dari debu kembali pada debu. Ini bicara tubuh kita. Tubuh kita ini pasti akan mati. Ini cuma casing, Saudara. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus, ada sesuatu di dalam diri kita yang dijadikan baru sama Tuhan. Itu roh kita, Saudara. Ya, makanya peristiwa yang terjadi di kayu salib, Saudara, itu makanya karya terbesar itu sebenarnya bukan peristiwa Natal, Saudara. Peristiwa Natal itu Allah berinkarnasi jadi manusia. Tetapi yang terbesar itu sebenarnya di atas kayu salib, Saudara, dan kebangkitan Tuhan itu satu paket, Saudara. Karena 2 karya ini, Saudara, yang pertama itu membawa kita mati bersama Kristus. Ya, firman Tuhan berkata, Roma 4 ayat 25. Coba tampilkan sebelum saya masuk ke inti khotbah saya pagi hari ini. Yesus diserahkan karena pelanggaran kita. Dia naik di atas kayu salib, dia berurusan dengan dosa. Dia berurusan dengan dosa-dosa kita dan juga manusia dosa kita. Bukan cuma dosa-dosa perbuatan diselesaikan oleh darahnya. Tapi dosa manusia, dosa kita diselesaikan oleh kematiannya. Makanya dia menyelesaikan kematiannya di dalam Adam bagi kita di atas kayu salib, Saudara. Yesus itu diserahkan oleh karena pelanggaran kita. Tetapi dia juga dibangkitkan karena apa, Saudara? Pembenaran kita. Maksudnya apa? Pembenaran kita ini seperti kwitansi. Saudara tahu kwitansi? Ya, kalau saudara belanja ke toko atau saudara beli sesuatu, biasanya saudara dapat kwitansi atau tidak?
Kebangkitan Yesus memberikan kita sebuah garansi, kwitansi bahwa kita sudah dijadikan benar oleh Tuhan. Amin saudara? Amin? Ya, setiap kali ada tuduhan, mana bukti engkau orang benar? Tunjuk pada kebangkitan Tuhan. Kebangkitan Tuhan memberikan kita kwitansi, bukti, bayarnya sudah lunas. Amin saudara? Yesus sudah bayar itu dan dibuktikan dengan apa? Kebangkitannya memberikan kita garansi, kwitansinya sudah lunas. Amin saudara? Itu menjadikan kita punya sebuah kepastian hari ini bahwa kita adalah orang benarnya. Kalau saudara percaya kepada Yesus, kalau saudara sungguh-sungguh lahir baru, saudara harus tahu saudara punya identitas yang baru. Saudara adalah orang benar di dalam Kristus. Amin saudara? Mau tidak lagi berkuasa atas hidup kita saudara. Mau tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Tadi dikatakan bahwa kita akan punya tubuh yang baru, yang sama seperti yang Yesus punya. Amin saudara? Amin? Ya, nah hari ini saya akan berkhotbah dari Yohanes pasal 20, pelajaran di balik kisah kebangkitan Kristus. Ya, Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Di ayat yang pertama dikatakan pada hari pertama, katakan hari pertama. Hari pertama dari minggu itu hari apa saudara? Hari pertama dari minggu itu hari apa? Hari Minggu saudara, ya. Hari itu dimulai dari hari Minggu. Kalendernya Tuhan itu hari pertama itu hari Minggu, bukan hari Senin. Ya, hari pertama adalah hari Minggu dan hari Minggu itu adalah hari ke-8. Hari pertama itu juga hari ke-8. Jadi Sabat itu sebenarnya memang hari Sabtu. Jadi hari pertama itu adalah hari Minggu. Nah, apa hubungannya hari pertama hari Minggu saudara? Hari ke-8 ya, itu berarti angka 8 itu memiliki arti permulaan yang baru. Dan Yohanes ini adalah seorang rasul yang menulis kitab Injil dengan sebuah gambaran, sebuah inspirasi dari Roh Kudus. Waktu dia tulis tentang hari pertama, ya, itu bicara tentang hari ke-8, hari sebuah permulaan yang baru. Dikatakan bahwa kebangkitan Tuhan memberikan kita sebuah permulaan yang baru. Ya, angka 8 memiliki arti permulaan yang baru. Kebangkitan Kristus memberikan permulaan yang baru. Makanya saudara tahu kenapa kita beribadah di hari Minggu? Kenapa saudara? Karena hari Minggu itulah hari kebangkitan. Hari Minggu itulah hari pertama dan juga hari ke-8. Angka permulaan yang baru saudara. Kenapa kita tidak beribadah di hari Sabtu? Ya, karena kita merayakan, kita tahu itu hari kebangkitan. Dan kalau saudara pelajari, setiap kali Yesus menampakkan diri, itu selalu di hari Minggu saudara. Makanya saudara, jangan pernah ada absen datang di hari Minggu. Amin. Thomas gara-gara dia absen 1 hari di hari Minggu, dia disebut apa saudara? Thomas yang peragu, Thomas yang tidak percaya. Betul tidak saudara? Gara-gara cuma dia absen 1 kali saudara. Ya. Nah, makanya angka 8 atau hari pertama atau hari ke-8 itu memiliki satu arti yang sangat signifikan. Itu bicara tentang sebuah permulaan yang baru. Hari kebangkitan memberikan kita sebuah permulaan yang baru dalam hidup kita dan bagaimana kita membangun hubungan dengan Bapa. Ya, kebangkitan Kristus memberikan kita sebuah cara baru dalam kita membangun hubungan dengan Bapa. Saudara tahu, sebelum kebangkitan Kristus, orang Israel hidup di dalam zaman perjanjian hukum Taurat. Bagaimana mereka bisa datang kepada Bapa? Mereka selalu harus andalkan performance mereka. Mereka selalu harus andalkan kebaikan mereka. Kalau mereka baik, maka Tuhan baik. Kalau mereka gagal, mereka akan terima kutuk daripada Tuhan. Mereka harus selalu andalkan kebaikan mereka untuk mereka bisa memperoleh kebaikan Tuhan. Mereka dikurung di bawah 613 aturan yang harus mereka kerjakan untuk mereka bisa dapatkan perkenanan dan kebaikan Tuhan. Saudara tahu, itu hal yang mustahil saudara. Dan manusia dihukum di bawah kutuk. Karena apa? Tidak seorang pun yang dapat melakukan dengan sempurna segala perintah Tuhan. Asal mulanya hukum Taurat itu dari mana? Dari Taman Eden saudara. Dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Manusia gagal karena mereka gara-gara satu pohon itu saudara. Makanya Tuhan itu kasih manusia kehendak bebas. Kalau Tuhan tahu manusia akan jatuh, kenapa Tuhan taruh itu pohon? Betul tidak? Kalau saya pikir, Tuhan ini sengaja ini. Dia jebak manusia. Kalau dia tahu Tuhan pasti manusia gagal, kenapa dia taruh itu pohon? Saya tahu Tuhan kasih manusia itu kehendak bebas. Supaya apa?
Supaya kalau tanpa kehendak bebas, sebenarnya tidak ada cinta. Cinta itu ada karena ada kehendak bebas. Karena ada pilihan, saudara. Amin, saudara. Dan manusia diizinkan melatih kehendak bebasnya dan mereka gagal. Satu saja gagal. Tuhan cuma bilang, satu aja yang tidak boleh kamu lakukan ya. Jangan makan itu pohon pengetahuan baik dan jahat. Itu aja. Tapi waktu itu mereka tergoda. Mereka lihat itu buah. Buah itu kelihatannya bagus. Kelihatannya indah. Makanya hati-hati, saudara. Ya, apa yang saudara terus lihat, apa yang terus saudara dengarkan. Itu akan menggoda hidup saudara. Akhirnya mereka tergoda, mereka makan. Waktu mereka makan, apa yang terjadi, saudara? Mata mereka mulai terbuka. Mereka mulai tahu tentang yang baik dan yang jahat. Manusia tidak ditentukan untuk hidup dari baik dan jahat. Manusia tidak ditentukan untuk hidup dari pohon pengetahuan, saudara. Karena apa, saudara? Waktu mereka makan itu, mereka mulai sadar diri mereka. Mereka mulai lihat kelemahan mereka. Mereka mulai berusaha menutupi kelemahan mereka untuk datang sama Tuhan. Itu hukum Taurat. Itu esensi hukum Taurat. Dan itu dijadikan sebuah hal yang resmi oleh Tuhan. Waktu orang Israel ada di kaki Gunung Sinai. Tuhan kasih itu 613 aturan. Supaya apa? Bukan supaya orang Israel itu dibenarkan. Bukan supaya orang Israel dapat perkenanan Tuhan. Tapi untuk menyatakan bahwa orang Israel tidak mampu. Hukum Taurat itu diberikan untuk menyatakan kesalahan. Bukan untuk membenarkan. Aturan-aturan itu diberikan supaya semua mulut itu sampai tidak bisa menyerah, saudara. Hukum Taurat diberikan supaya tidak ada seorang pun yang bisa membanggakan dirinya di hadapan Tuhan. Bahwa dia mampu mentaati semua perintah Tuhan. Sampai satu titik semua menyerah. Baru Yesus hadir sebagai manusia. Dan waktu dia hadir sebagai manusia dibilang gini, kalian tidak bisa mengasihi aku dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanku. Lihat, aku hadir sebagai manusia. Aku akan mencintai engkau dengan segenap hatiku, segenap jiwaku, dan segenap kekuatanku. Amin. Dan dia lakukan itu apa, saudara? Dia naik di atas kayu salib. Ini hari Jumat kita pelajari. Di kayu salib, kasih dan keadilan Tuhan bertemu. Itu brilian, saya katakan itu hikmat. Hikmat terbesar sepanjang sejarah manusia. Itu bukan pengetahuan teknologi. Itu bukan penemuan-penemuan manusia bisa ke bulan. Hikmat terbesar sepanjang sejarah itu disalib, saudara. Karena disalib itu, saudara, pertemuan antara kasih dan keadilan. Kasih, Tuhan berkata, Allah adalah kasih, dia mencintai manusia. Tapi keadilan, Tuhan berkata, dosa sekecil apapun harus dihukum. Dan dosa itu bisa bawa kita ke neraka. Dosa sekecil apapun itu bisa bawa kita ke neraka. Nah, bagaimana kasih dan keadilan Tuhan bisa berjumpa? Salib itu hikmat. Waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, apa yang terjadi, saudara? Kasih Tuhan tetap dijalankan. Tapi keadilan Tuhan itu juga dijalankan. Setiap dosa manusia diambil sama Yesus, dibayar dalam tubuh. Dan di satu sisi yang lain, kasihnya bisa diberikan buat semua manusia yang dicintainya. Amin, saudara. Itulah hikmat. Itulah hikmat Allah yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga, saudara. Maka saudara jangan miss ini, saudara. Jangan sampai saudara lewatkan ini yang paling berharga dalam hidup saudara. Jangan sampai saudara bilang, nanti saja kalau saya mau kenal Tuhan itu nanti kalau saya udah tua, saya bisa sungguh-sungguh. Sekarang kan saya mau happy-happy dulu. Saudara, jangan sampai kelewatan, saudara. Karena tidak bisa ada cara lain. Karena tidak bisa bypass. Ya, ini adalah satu-satunya kunci. Jangan pikir, anak-anak saudara nanti masih terlalu muda untuk kenal Injil. Saudara tahu dunia tidak pernah bilang anak-anak saudara terlalu muda. Dunia hari ini sangat terbuka. Ya, pengaruh media sosial yang ada. Mereka tidak pernah bilang, sudah ya, lu terlalu kecil ya, jangan kita pengaruhi lu dulu. Tidak, saudara, hari-hari ini kita lihat dunia media begitu terbuka. Pengaruh, ya, okultisme, satanik, bahkan udah jelas-jelas. Jadi jangan pernah saudara anggap remeh apa yang Tuhan kerjakan itu, saudara. Karena ini menentukan hidup kita dalam kekekalan. Amin, saudara.
Kalau saudara punya anak-anak, jangan biarkan, sudah dia masih terlalu muda, nanti sudah. Biar nanti udah tua baru dia kenal Tuhan. Jangan saudara. Jangan saudara. Ya, karena kita tidak pernah tahu kapan waktunya Tuhan. Karena waktu sangat cepat saudara. Ya, setiap ada kesempatan, saudara boleh share tentang kabar baik. Bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk hidup kita. Saudara, dan kalau dia sudah mengalami sebuah kelahiran baru, kalau kita mengalami kelahiran baru, kita punya sebuah identitas yang baru. Kita punya sebuah garansi, kita punya sebuah cara berhubungan dengan Tuhan dengan cara yang baru. Engkau boleh datang pada Tuhan dalam segala situasimu. Dan engkau tidak perlu takut untuk datang pada Dia. Karena Dia ada di pihakmu saudara. Amin. Dia adalah Bapa kita. Dia adalah Allah kita. Dia Tuhan yang tidak lagi murka sama hidup saudara. Dia adalah Bapa kita yang mencintai kita tanpa syarat. Saudara punya sebuah cara yang baru. Kalau dalam perjanjian lama, engkau harus baik baru Dia baik. Tapi hari ini karena kebangkitan Kristus, saudara mengalami kebaikan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang mengubah hidup saudara. Amin saudara. Kebaikannya lah yang mengubah hidup kita. Bukan kita berubah supaya kita dikasihi Tuhan. Tapi karena Dia sudah mengasihi kita, Dia mencintai kita, kita mengalami kebaikan Tuhan. Dan kebaikan Tuhan itu yang mengubah hidup saudara dan saya. Amin saudara. Kita punya sebuah new way, cara baru dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Oleh karena kebangkitannya ini saudara. Amin. Amin saudara. Terus tangkap ini. Ini sangat penting bagi kita karena bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan akan menentukan apa yang akan saudara alami dalam hidup ini. Bagaimana saudara datang pada Tuhan akan menentukan apa yang akan saudara lakukan dalam hidup ini. Bagaimana apa yang saudara percayai tentang Tuhan akan menentukan sikap saudara di dalam saudara menjalani hidup ini. Amin saudara. Karena ini satu yang sangat penting saudara. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Di dalam Injil lain dia dengan beberapa wanita. Ya, tapi di sini Yohanes menyoroti Maria Magdalena. Maria Magdalena itu siapa saudara? Maria Magdalena itu adalah seorang wanita dari Magdala, desa Magdala, dan dia dirasuk oleh 7 roh jahat. Bayangkan saudara, ini wanita yang dirasuk oleh 7 roh jahat. Yang dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi dia bisa rasakan bagaimana hidupnya menderita ketika dia diikat oleh kuasa roh jahat. Orang yang sungguh-sungguh mengalami Tuhan, orang yang sungguh-sungguh ngalamin bagaimana Tuhan menolong hidupnya, orang yang sungguh-sungguh mengalami cinta Tuhan dalam hidupnya, dia pasti akan punya hati yang sungguh-sungguh dengan Tuhan saudara. Dia pergi ke kubur dan ia melihat bahwa batu telah diambil daripada kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Saudara, kenapa batu itu harus disingkirkan? Apakah Yesus tidak bisa keluar kalau batu itu tertutup? Bisa tidak saudara? Kenapa batunya mesti disingkirkan? Kenapa? Batu itu disingkirkan bukan supaya Yesus bisa keluar, tapi supaya orang luar bisa lihat bahwa Yesus sudah bangkit. Amin saudara. Batu tidak bisa halangi Yesus saudara. Batu itu tidak bisa halangi Yesus karena Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan. Dan tubuh yang Yesus pakai waktu dia bangkit, tubuh itu pula yang dia bawa naik ke sorga hari ini saudara. Waktu dia turun, dia tidak pakai tubuh itu. Waktu dia jadi manusia, dia tidak pakai tubuh itu. Tapi waktu dia naik ke sorga, dia pakai tubuh itu. Dan tubuh itu pula yang akan kita punya saudara. Amin. Itu pengharapan kita. Dan itu tertulis di dalam Alkitab. Itu bukan kisah dongeng. Firman Tuhan berkata, kita menantikan saat itu. Di dalam 1 Tesalonika berkata, pada waktu trompet itu berbunyi, sangkakala berbunyi, dalam sekejap mata, orang yang mati dalam Kristus, dia akan diubahkan terlebih dahulu tubuhnya. Kemudian kita yang masih tinggal pada waktu trompet itu berbunyi, kita juga akan diubah dalam sekejap mata. Sekejap mata itu apa saudara? Ya sekejap mata. Tidak menunggu proses berlama-lama saudara. Tidak sampai 1 detik tubuh saudara itu diubah sama Tuhan. Sebenarnya kita mengharapkan itu. Sebenarnya kita menantikan saat itu saudara. Ini pengharapan kita saudara. Ya, ini pengharapan kita sebagai orang percaya. Amin saudara. Nah, dikatakan apa saudara?
Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus, namanya siapa? Yohanes. Jadi ada berapa orang saudara? 3. Siapa? Maria Magdalena di sini, Simon Petrus dan Yohanes. Jadi Maria ini pergi, kemudian dia lihat ini batu udah terguling, Yesus tidak ada, mayatnya tidak ada di situ. Dia kembali, dia bilang, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Ya, yang menarik di sini saudara, mereka tidak pernah mempersiapkan, memprediksi bahwa Yesus itu akan dibangkitkan, saudara. Saudara tahu kira-kira mereka dengar tidak Yesus seringkali cerita? Murid-murid dengar tidak? Dengar saudara, Yesus kan ulang-ulang bilang, aku akan menderita dan aku akan mati, aku akan bangkit. Ya, rombak bait Allah ini dalam 3 hari. Dia akan dibangun kembali. Itu kan Yesus cerita. Dia akan menderita di Yerusalem, dia akan mati. Tapi murid-muridnya kenapa? Tidak mempersiapkan, tidak percaya. Coba kita bandingkan dengan yang ini saudara. Next. Di dalam Matius 27, kubur Yesus dijaga. Nah, keesokan harinya, yaitu sudah hari persiapan. Jadi setelah hari kematian itu, datanglah imam kepala dan orang Farisi bersama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Siapa yang bilang ini saudara? Siapa? Enggak, maksudnya siapa yang bilang sama imam kepala, betul? Ini musuhnya Yesus saudara. Ini yang membunuh Yesus. Bayangkan saudara, ya, mereka ingat apa yang Yesus katakan. Murid-murid tidak ingat. Murid-murid lupa saudara. Tapi ini musuh-musuhnya ingat saudara. Mereka bilang apa? Karena itu perintahkan supaya jaga kubur itu sampai hari ketiga. Jika tidak, murid-murid yang mungkin datang dan mencuri dia, lalu mengatakan pada rakyat ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Jadi mereka sudah memprediksi. Mereka sudah mempersiapkan. Mereka ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kata Pilatus sama mereka, ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi, jaga kubur itu sebaik-baiknya. Jadi saudara bisa bayangkan, ada 2, yang satu murid-murid. Mereka dengar apa yang Yesus katakan, tapi apa mereka lupa tidak? Mereka ingat tidak? Mereka percaya tidak? Imam kepala, mereka juga dengar. Dan mereka bilang, hati-hati, ini bahaya nih. Sekalipun mereka juga tidak percaya, tapi mereka ingat saudara. Nah, jadi kita bisa dapat, kenapa murid-murid tidak ingat? Kenapa murid-murid tidak persiapkan? Saudara tahu, mereka sedang dikuasai oleh ketakutan. Situasi pada waktu itu gempar seluruh Yerusalem, saudara. Gempar, peristiwa yang viral dan membuat seluruh kota itu menjadi gempar. Dan yang ketakutan apa? Murid-murid Yesus, karena dianggap murid daripada penista agama. Betul tidak saudara? Orang-orang yang dianggap kelompok daripada sekte sesat. Dianggap Yesus itu sekte sesat. Dan mereka itu dicari. Mereka ketakutan, karena saking ketakutannya mereka lupa janji Tuhan. Makanya saudara, kalau saudara hidup dalam ketakutan, seringkali saudara tidak bisa ingat janji Tuhan. Saudara lebih fokus dengan ketakutan saudara. Saudara lebih fokus dengan masalah saudara. Padahal waktu Yesus hidup 3,5 tahun pelayanan, Yesus terus omong, aku akan mati, tapi aku juga akan bangkit. Betul ya saudara? Tapi karena ketakutan saudara, makanya hidup dalam ketakutan itu tidak enak saudara. Kalau saudara ketakutan, seringkali janji Tuhan itu menjadi kabur dalam hidup saudara. Mereka lupa saudara. Yohanes 20 ayat 3 dan 4, maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Dan waktu Yohanes tulis ini saudara, waktu mereka dengar itu saudara, keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat dari Petrus, sehingga lebih dahulu sampai jadi saudara waktu Maria datang kasih tahu, tubuhnya tidak ada. Saudara tahu apa yang terjadi? 2 orang ini, Petrus dan Yohanes, mereka lomba lari saudara. Ada yang berkata, Petrus lebih tua, Yohanes lebih muda, pasti yang muda lebih cepat saudara. Tapi saudara, ada satu kata yang ditulis ini saudara, murid yang lain itu berlari lebih cepat. Ya, saudara murid yang lain itu saudara, itu murid Yohanes. Dan Yohanes ini adalah murid, orang yang menulis bahwa dirinya adalah dikasih oleh Tuhan. Betul ya saudara? Tidak tertulis di Injil yang lain. Dan ada 5 kali paling tidak kata murid yang dikasih. Setiap kali ada murid yang dikasih, ada suatu peristiwa yang mengikuti. Dan ini salah satunya saudara, kata murid yang dikasih itu saudara.
murid yang dikasih itu muncul dan itu dalam peristiwa mereka lari. Saudara tahu kenapa Yohanes berlari lebih cepat? Oke, dia memang masih lebih muda. Tapi belum tentu yang muda lebih kuat, saudara. Betul? Tidak banyak kali yang muda, sekarang udah banyak yang lemas-lemas, saudara. Yang tua lebih semangat, saudara. Tapi saudara, dari peristiwa ini saudara, kita akan lihat kesadaran akan kasih Tuhan akan membuat kita berlari lebih cepat. Yohanes adalah murid yang selalu menyadarkan dirinya bahwa dia dicintai, dia dikasihi Tuhan. Makanya waktu dia tulis itu, dia selalu tulis murid yang dikasihi Tuhan. Dia tidak tulis Yohanes, dia tulis murid yang dikasihi Tuhan. Karena apa? Dia selalu ingatkan dirinya, aku adalah orang yang dicintai Tuhan. Kalau kita selalu ingatkan diri kita bahwa kita adalah orang yang dikasihi Tuhan, dan kita selalu ingat akan kebaikan Tuhan dalam hidup ini, ada kekuatan ekstra buat hidup kita untuk kita bisa berjalan dalam hidup ini. Betul saudara? Kalau saudara tidak pernah menyadari kasih Tuhan dalam hidup saudara, Petrus, kenapa Petrus bisa jadi lebih lambat? Oke, mungkin dia secara usia lebih tua. Tetapi ada satu hal yang buat Petrus ini, dia jadi lebih lambat. Karena apa saudara? Dia baru saja menyangkal Yesus 3 hari yang lalu. Dia baru saja merasa gagal. Dia baru saja merasa berdosa. Dia baru saja merasa bersalah. Saudara tahu? Dia rasa bersalah karena dia menyangkal Yesus 3 kali. Dan Yesus lihat dengan matanya, dia langsung lari. Saudara tahu? Ya, Petrus ini merasa bersalah. Orang yang hidup dalam rasa bersalah, orang yang hidup dalam rasa bersalah, dia tidak akan maksimal dalam hidupnya. Kalau saudara selalu dikejar oleh rasa bersalah dalam hidup saudara, saudara tidak akan bisa maksimal dalam hidup saudara. Apa yang saudara lakukan, saudara akan tidak bisa maksimal. Waktu saudara melayani juga tidak bisa maksimal. Waktu saudara melakukan tugas saudara, pekerjaan juga tidak bisa maksimal. Dalam hubungan saudara juga tidak bisa maksimal. Karena apa? Karena rasa bersalah itu membunuh saudara. Rasa bersalah itu membunuh. Makanya Yesus harus selesaikan itu di atas kayu salib. Makanya Yesus harus mati di atas kayu salib. Supaya setiap rasa bersalah kita bawa di kayu salib. Amin saudara. Petrus dia hidup dari rasa bersalah. Dia rasanya aduh beta berdosa. Makanya waktu dia dengar Tuhan tidak ada, dia lari tapi dalam hatinya ada sebuah beban yang begitu berat. Kalau orang lagi ada beban yang begitu berat, hidupnya tidak akan bisa maksimal saudara. Amin saudara. Sekalipun nanti kalau kita lihat Petrus ini adalah orang kedua yang dijumpai Yesus. Orang pertama yang berjumpa dengan Yesus itu Maria Magdalena. Tapi orang kedua itu siapa saudara? Petrus. Bukan yang lain loh saudara. Ayatnya di mana? Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ketiga dan keempat. Di situ dikatakan, coba boleh tampilkan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Ini kata Rasul Paulus. Yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Dia dapat pewahyuan sendiri dari Yesus. Bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Ayat yang keempat. Bahwa ia telah dikuburkan. Dan bahwa ia telah dibangkitkan. Pada hari yang ketiga. Sesuai dengan kitab suci. Ya. Next. Dan bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas ini siapa? Petrus. Dan kemudian kepada, jadi dari 12 murid siapa yang duluan ketemu Yesus? Kefas, Petrus. Tapi tidak dijelaskan detail kisahnya. Petrus tidak cerita secara detail. Tapi Petrus ini murid pertama yang berjumpa dengan Yesus setelah Maria Magdalena. Makanya dia dipulihkan terlebih dahulu hatinya sama Tuhan. Ya nanti kalau kita lihat di kisah di Yohanes 21, waktu mereka ada di Danau Galilea, waktu Yesus menampakkan diri terakhir di pinggir Danau Galilea, murid-murid ada di danau, mereka sedang kelelahan, mereka kecapean, semalam-malaman tidak dapat ikan. Yesus bilang, hai anak-anak, ada lauk pauk tidak? Orang pertama yang berenang siapa saudara? Petrus. Kenapa dia berenang pertama? Karena dia tahu dia sudah diampuni. Karena dia sudah mengalami perjumpaan pertama. Dipulihkan dia punya rasa bersalah sama Tuhan.
Kalau orang udah dipulihkan rasa bersalahnya, dia jadi orang yang bersemangat, saudara. Dia jadi orang yang bisa berlari lebih cepat. Dia jadi orang yang bisa maksimal dalam hidupnya. Makanya saudara, di tempat ini jangan hidup dalam rasa bersalah hidup saudara. Kalau saudara hidup dalam rasa bersalah, saudara tidak pernah akan bisa maksimal. Bawa setiap rasa bersalah itu kepada salib Kristus. Amin saudara. Katakan, Tuhan terima kasih. Engkau sudah mengampuni segala dosa-dosa. Engkau sudah menebus setiap kesalahan. Amin. Yohanes menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia, masuk ke dalam kubur dan dia juga melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tapi agak ke samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Saudara, ada 3 kali kata melihat di sini, saudara. Nah, lihat pertama ini adalah blepo. Katakan blepo. Blepo itu artinya apa? Ya, lihat biasa sah. Lihat sah begitu. Ya, blepo. Tapi yang kedua, Petrus, dia datang terlambat, dia masuk ke dalam juga dan dia melihat. Kata melihat sini adalah tereo. Katakan tereo. Apa bedanya blepo dan tereo? Kalau blepo cuma lihat biasa. Kalau tereo, dia melihat dengan saksama. Dan dia mulai berpikir, makanya dari sini ada kata teori, tereo. Dia mulai berpikir, dia mulai mencerna. Ya, dia mulai lihat dengan saksama. Apa yang dia lihat? Pertama, Yohanes cuma lihat, oh itu kok cuma tinggal kain kapan. Tapi waktu Petrus datang, dia lihat, dia mulai berpikir, itu kain kapannya kok ada di bawah, tapi kok kain pengikat kepala seperti tergulung rapi ya. Kalau orang pencuri tubuhnya Yesus pasti dibawa dan kain kapan, betul tidak? Tidak mungkin dia mau buka satu-satu, dia kasih rapi kembali, taruh kembali, betul tidak saudara? Kalau orang mau curi tubuhnya Yesus, apalagi ada penjaga di depan, pasti dia bawa semua dengan kain-kain kapan yang mahal itu saudara. Dan tidak mungkin dia ada waktu, dia gulung pelan-pelan ini kepala, kain ikat kepala, dia taruh di samping dengan rapi. Petrus mulai berpikir, jadi saudara, sebenarnya gini saudara, tadinya ada tubuh, tiba-tiba seperti hilang. Jadi itu tidak dibuka saudara. Dia itu kainnya kempes saudara. Petrus mulai berpikir, tapi dia cuma berpikir. Tapi yang ketiga, Yohanes masuk lagi. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Dan ia melihatnya. Kata melihat ini adalah eido. Katakan eido. Eido ini bukan sekedar melihat biasa. Eido ini bukan sekedar melihat dan berpikir. Tapi eido ini melihat dan dengan pengertian. Kalau bahasa kita adalah pewahyuan. Dia melihat dan dia dapat pewahyuan. Saudara, ini yang terpenting kita bukan sekedar lihat. Bagaimana kita lihat Tuhan hari ini? Ya, apakah engkau datang hanya mau lihat Tuhan, engkau dengar tentang Tuhan? Ya sudahlah, sambil lalu. Yang kedua, ini gambaran dari orang yang lihat dan dia mulai berpikir. Bagus sih, dapat pengetahuan, dapat banyak hal yang baru, bagus sih. Tapi yang ketiga saudara, eido ini, dia bukan cuma lihat, dia bukan cuma berpikir, tapi dapatkan pewahyuan tentang karya Kristus saudara. Ini yang penting bagi kita, waktu kita datang ke gereja juga. Datang dengan sebuah sikap jangan cuma, sudahlah, mau dengar sah. Sudahlah, oh ini bagus, saudara mulai berpikir. Tapi minta Tuhan saudara, minta Tuhan. Tuhan kalau aku datang hari ini, berikan aku eido, berikan aku bisa melihat dengan pengertian. Aku dapat pewahyuan, karena pewahyuan itulah yang bisa mengubah hidup saudara dan saya. Amin saudara. Sehingga apa? Kalau saudara datang ke gereja, Tuhan minta, biarkan aku bisa eido engkau Tuhan. Aku bukan cuma mau dengar, aku juga bukan cuma mau rame-rame ada di gereja. Aku mau dapatkan pewahyuan tentang pribadimu Tuhan. Kalau engkau dapatkan ini saudara, ini yang mengubah kehidupan saudara. Amin. Amin. Ya, Yohanes ia melihatnya dan percaya.
percaya. Kita tahu sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci. Mereka mungkin tidak tahu semua doktrin yang ada di Alkitab. Mereka belum mengerti, tapi waktu mereka dapat pewahyuan, sekalipun mereka belum mengerti, mereka menjadi percaya. Amin, saudara. Ia harus bangkit dari antara orang. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Mereka belum ketemu Yesus, tapi satu murid sudah percaya Yesus sudah bangkit. Jadi gini, saudara. Orang pertama yang melihat kebangkitan Yesus siapa? Siapa? Maria Magdalena. Rasul pertama yang berjumpa dengan kebangkitan Yesus siapa? Petrus. Tapi rasul pertama yang percaya bahwa Yesus sudah bangkit siapa? Yohanes. Dia belum lihat, tapi dia sudah percaya terlebih dahulu, saudara. Karena dia saudara. Hari-hari ini mungkin engkau belum bisa lihat segala sesuatu dengan kasat mata. Tapi kalau engkau engkau dapatkan pengertian, pewahyuan tentang karyanya. Engkau bisa percaya sekalipun engkau belum melihat. Amin, saudara. Maria berdiri, dua murid itu pulang, tinggal Maria di situ. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah, yang seorang lagi di sebelah. Di tempat kaki, di sebelah kaki tempat mayit. Jadi ini sebenarnya gambaran tentang tabut perjanjian, saudara. Tabut perjanjian itu bentuknya ada dua kerubim, satu di ujung, satu di ujung. Nah ini modelnya sama seperti itu. Sebenarnya ini memberikan gambaran tentang karya Yesus yang sudah selesai. Di tengah itu kan ada darah-darah sisa, ya, dan ada kerubim malaikat duduk di situ, saudara. Ini gambaran yang indah bahwa Yesus sudah menyelesaikan segala sesuatu buat saudara dan saya hari ini. Amin, saudara. Next, terus. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Dan sudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Saudara perhatikan sini, saudara. Ya, saya sudah pernah share juga. Kalau saudara didatangi malaikat gimana? Ada yang pernah datangi malaikat? Ada? Ada yang pernah lihat malaikat? Kalau misalnya tiba-tiba malam hari ini, saudara mau tidur, malaikat dua orang datang ke kamar saudara. Saudara bagaimana? Kagum, kaget, apa yang akan saudara lakukan? Ada yang takut, betul? Karena kalau malaikat datang selalu dikatakan apa? Dia bilang jangan takut, betul? Banyak orang takut, tapi kalau saudara mungkin hari ini di zaman media sosial, sudah siap HP dulu. Malaikat datang selfie dulu. Jangan lewatkan momen ini bakal viral ini, betul ya saudara? Kapan lagi bisa jadi apa? Kalau saudara YouTuber, wah nah YouTube ini pasti yang nonton ratusan juta nih saudara, bisa lihat malaikat, betul ya saudara? Tapi saudara Maria, dia seperti tidak peduli dengan malaikat. Apa yang bisa buat dia tidak terkagum-kagum dengan malaikat? Karena ada sesuatu yang lebih mempesona hidupnya daripada malaikat. Siapa? Yesus. Bagaimana saudara bisa tidak terpengaruh dengan situasi dan keadaan di sekeliling saudara? Keadaan ini bisa dua hal, sesuatu yang baik, yang menakjubkan, atau sesuatu yang buruk, yang mendatangkan ketakutan. Kalau ada fokus sesuatu dalam hidup saudara, yang menarik mata saudara, lebih daripada semuanya itu. Amin. Bagaimana saudara bisa tidak terpengaruh dengan situasi dan keadaan saudara? Ketika saudara, mata saudara melihat keindahan pribadi Yesus dalam hidup saudara. Kalau saudara bisa lihat betapa indahnya, betapa luar biasanya karya Tuhan dalam hidup saudara. Masalah seberat apapun tidak akan menarik saudara gagal. Dan keberhasilan sebesar apapun tidak akan buat saudara jadi sombong. Karena saudara tahu, yang menarik mata saudara itu bukan yang lain, tapi siapa? Yesus. Maria, dia tidak ngerti secara pengetahuan. Dia pikir Tuhan itu mati. Makanya dia mau memberi rempah-rempah. Dia secara doktrin, dia orang tidak mengerti doktrin. Dia tidak mengerti tentang Alkitab. Tapi dia memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Ya, hati Maria terfokus dengan Yesus sehingga dia tidak terpengaruh bahkan oleh malaikat sekalipun. Nah ini satu pelajaran penting buat kita. Kita mungkin tidak tahu semua doktrin, tapi kita bukan tidak penting, doktrin itu penting. Maka kita di tempat ini ada namanya SDK,
Kita mesti belajar dalam pengalaman kita bersama Tuhan, kita mesti bertumbuh. Tapi modal utama kita bukan itu, saudara. Modal utama kita adalah bagaimana engkau memiliki hati yang selalu punya kerinduan untuk mengasihi Tuhan. Amin. Modal utama kita itu, saudara. Engkau tidak harus tahu semuanya, engkau tidak harus mengerti segala sesuatu. Tapi kalau hatimu, engkau selalu punya hati untuk mau mengasihi Tuhan, Tuhan akan bawa saudara step by step. Tuhan akan bawa saudara satu langkah demi satu langkah. Waktu saya mulai menjadi seorang gembala, saya tidak mengerti apa-apa, saudara. Saya bukan latar belakang sekolah teologi. Saya tidak punya basic teologi sama sekali. Waktu saya tiba-tiba harus jadi gembala, seperti itu, Tuhan, saya tidak tahu buat apa. Saya tidak tahu harus ngomong bagaimana. Saya tidak bisa khotbah, saudara. Saya tidak bisa sharing karena semuanya doktrin gado-gado. Semua pembicara boleh masuk, apa saja. Dalam perjalanan itu baru saya belajar satu persatu. Dan Tuhan bawa dari hati yang, modal kita cuma satu, hati yang mau mengasihi Tuhan. Itu, saudara, modal paling utama. Dari situ Tuhan akan bawa saudara satu langkah demi satu langkah. Amin, saudara. Nah, Yohanes 20 ayat 15, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari, Ibu?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepada Tuhan, "Jika Tuhan ambil dia, katakan padaku di mana Tuhan letakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Saya garis bawahi kata penunggu taman. Yohanes ini, saudara, dia tulis itu dalam inspirasi Roh Kudus. Yesus digambarkan sebagai penunggu taman. Dan memang dia ada di situ sebagai penunggu taman. Taman apa, saudara? Adam pertama, pekerjaannya apa? Penunggu taman. Adam ditaruh di sebuah taman yang sudah disiapkan segala sesuatu oleh Tuhan. Taman Eden namanya. Dia penunggu taman, tapi dia gagal. Makanya Tuhan menyiapkan Adam terakhir. Adam terakhir selesai di mana? Taman Getsemani. Tapi hari ini kita ada di sebuah taman yang Tuhan siapkan. Yesus penunggu tamannya. Dia menyediakan taman bagi kita hari ini dengan kebangkitannya, saudara. Ya, bahkan lebih daripada Taman Eden. Saudara tahu Taman Eden itu dijaga dengan kerub, malaikat 2, pedang itu, saudara tahu? Tidak ada boleh seorang pun manusia masuk ke situ. Saudara tahu kapan kita dibawa masuk kembali? Waktu Yesus mati, saudara. Waktu Yesus mati, dia peluk kita. Ini gambaran secara spiritualnya. Dia peluk kita. Dia bawa kita masuk ke dalam taman itu. Karena apa? Kalau kita masuk sendiri, kita kena itu kerub. Karena kita orang berdosa. Tapi karena saudara dipeluk sama Yesus, saudara aman. Tubuh Yesus hancur. Tubuh Yesus hancur untuk bawa saudara masuk kembali ke dalam taman. Dan hari ini dia adalah penunggu taman yang baru, yang menyediakan suatu kehidupan yang baru buat hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Kata Yesus kepadanya, "Maria." Yesus tidak tahan, saudara. Yesus tidak tahan pura-pura tidak kenal sama dia. Yesus tidak tahan, saudara. Jadi saya bayangkan gini, saudara. Hanya gara-gara seorang Maria, Yesus harus tunda kepulangannya. Jadi waktu Yesus bangkit itu, hal pertama dia harus lakukan adalah dia naik ke surga, dia bawa darahnya dulu. Ya, itu yang harus dia lakukan, saudara. Nah, tapi gara-gara Maria, gara-gara seorang Maria, dia harus delay. Ya, Maria berpaling dan berkata padanya dalam bahasa Ibrani, "Raboni," artinya guru. Kata Yesus padanya, "Jangan pegang aku, Maria, sebab aku belum pergi pada Bapa. Tapi pergilah pada saudara-saudaraku dan katakan pada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu." Lihat ya, dia bukan lagi bilang Bapakku, Bapakku dan Bapamu. Kita punya Bapa yang satu, Allahku dan Allahmu. Amin, saudara. Karena kebangkitan Kristus kita hari ini bisa panggil dia, ya Aba, ya Bapa. Amin, saudara. Allah kita adalah Allahnya dia, ya. Yesus seperti menunda kepergiannya kepada Bapa hanya untuk seorang Maria. Maria Magdalena pergi dan berkata pada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal itu kepadanya. Saya catat sini, Maria orang pertama yang berjumpa dengan kebangkitan Kristus. Petrus, rasul pertama yang berjumpa dengan kebangkitan Kristus. Tapi Yohanes, rasul pertama yang percaya akan kebangkitan Kristus sekalipun dia belum melihat. Amin, saudara. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini, saudara? Dari 3 orang ini. Saya temukan ada satu benang merahnya. 3 orang ini sama-sama mau menyadari bahwa mereka tidak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan. Maria, dia tidak mengerti apa-apa. Maria secara doktrin lemah. Bahkan mau dibilang
Dia salah paham sama Tuhan. Tapi dia punya hati yang mengasihi Tuhan. Dia punya hati yang mengasihi Tuhan. Dan saudara, Tuhan harus delay perjalanannya untuk berjumpa dengan seorang Maria. Hari ini kalau saudara tidak mengerti segala sesuatu, it's okay. Tidak apa-apa saudara. Asal saudara ada dalam sebuah tempat pengembalaan yang benar, saudara bisa bertumbuh terus dalam pengenalan akan Kristus. Tapi jaga itu hati. Jaga hati yang terus mau mengasihi Tuhan. Dari mana? Waktu kau menyadari kasihnya. Itu modal utama kita. Yang kedua, Petrus. Dia orang yang gagal. Dia orang yang menyangkal Yesus. Tapi kenapa Tuhan, waktu Tuhan bilang, aku mau berjumpa dengan Petrus terlebih dahulu. Dia tidak langsung berjumpa dengan 12 murid. Murid pertama yang dia cari, saudara, Petrus. Saya percaya kalau Yudas tidak bunuh diri, murid pertama yang dicari sama Yesus adalah Yudas. Karena apa? Kasih karunia selalu mencari tempat yang terendah. Kasih karunia tidak cari tempat yang tinggi. Kasih karunia akan cari tempat yang terendah. Kalau Yudas tidak bunuh diri, saya percaya Yudas urutan pertama yang akan dicari Yesus. Tapi karena dia udah bunuh diri, udah selesai. Petrus yang menyangkal Yesus. Dia orang pertama yang dicari sama Yesus. Karena dia tahu, dia orang yang berdosa, yang diampuni oleh Tuhan. Yesus berkata, ingat Petrus, imanmu bisa gugur. Engkau bisa gugur, tapi imanmu jangan gugur. Dan itu Petrus lakukan, dia datang sama Yesus. Makanya orang pertama yang dipulihkan dari 12 murid adalah Petrus. Yang ketiga, Yohanes. Apa yang bisa kita lihat dari dia? Selalu bilang, aku dikasihi Tuhan. Dia bukan membanggakan dirinya yang mencintai Tuhan, tapi dia membanggakan dirinya adalah orang yang dicintai Tuhan. Dan saya tahu, dari sini kita bisa lihat, dia orang yang berlari lebih cepat. Dan kemudian dia orang pertama, sekalipun dia belum melihat kebangkitan Tuhan, dia orang pertama yang percaya akan kebangkitan Tuhan. Dia orang pertama yang eido, yang percaya dapat pewahyuan itu saudara. Saudara, pagi hari ini, apa yang kita harapkan ketika kita datang pada Tuhan? Apakah kita sekedar cuma, ya sudahlah karena ini hari Paskah, saya mengisi waktu. Ya sudahlah karena ini liturgi, rutinitas, saya harus datang ke gereja. Saudara, kalau saudara sikap seperti itu, saudara tidak bisa dapatkan pewahyuan tentang Kristus. Saudara mungkin hanya bisa lihat, saudara mungkin hanya bisa mencerna. Tapi Tuhan tidak mau kita hanya sampai situ, Tuhan mau kita sampai eido untuk mengalami pewahyuan tentang Dia. Amin saudara.